Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menjadi sorotan publik lantaran sebagian masyarakat menganggap ajarannya sesat terkait kontroversi Ponpes Al Zaitun. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mendapatkan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Wagub Jabar akan mendatangi kembali Al Zaitun pada Senin 19 Juni. Hal ini untuk mengkonfirmasi dugaan penyimpangan ajaran yang diberikan di Ponpes tersebut. Tak seperti kunjungan yang lalu, kali ini Wagub Jabar akan mengajak ratusan ulama, mulai dari organisasi masyarakat keagamaan, pimpinan pondok pesantren, serta Majelis Ulama Indonesia. UU pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke pondok pesantren Al Zaitun. Kita orang terdidik yang akan menghasilkan masyarakat di Indramayu. Ayo bersama di Indramayu kita akan pelukan semua kasus itu. Tahan kawan-kawan, kita pakai dari Al Zaitun. Pihak Al Zaitun mundur 10 meter, kita mundur 10 meter. Jelas, kita tidak akan didengar oleh intimidasi kawan-kawan. Siap. Kita sama Pancasila, Pak. Jangan sampai kita diduga oleh oknum. Kita punya koordinat sendiri. Kita punya koordinat. Jangan sampai aksi kita ini digagalkan oleh oknum. Didesak bubarkan Al Zaitun, Ridwan Kamil tak berkutik. Ternyata Kemenag jadi tameng utama Al Zaitun. Ternyata Kemenag jadi penyokong sumber dana Al Zaitun. Ridwan Kamil kikuk tak bisa bubarkan pondok pesantren. Kenapa? Demokrasi.id. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut sumber dana pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang berasal dari Kementerian Agama. Ridwan Kamil mengklaim telah melakukan investigasi internal dan hasilnya Kemenag telah menyokong Al Zaitun dengan dana hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Dana dari Kementerian Agama kurang lebih setiap tahun ada sekian miliar juga ke Al Zaitun, ucap Kang Emil, sapaan akrab orang nomor 1 di Jawa Barat itu. Sayangnya tak disebutkan berapa jumlah pasti yang diterima Panji Gumilang untuk ma'had yang belakangan kerap membuat kontroversi itu. Ridwan Kamil menyebut pihaknya tak bisa gegabah mengambil tindakan pembubaran terhadap pondok pesantren Al Zaitun. Justru kata Ridwan Kamil, yang memiliki wewenang pembubaran Al Zaitun hanyalah Kemenag sendiri. Pasalnya pondok pesantren yang berdiri atas tanah 1000 hektar itu telah mendapat perizinan dari Kementerian Agama. Pembubaran hanya dilakukan oleh Kemenag karena mereka yang memberikan izin, jelas Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengatakan metode pembelajaran di pondok pesantren Al Zaitun dimulai dari diniyah, aliyah, hingga setara mahasiswa. Izinnya ada di Kemenag karena sifatnya pesantren diniyah, aliyah, dan seterusnya tuturnya. Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Muhammad Mukri menyebut Panji Gumilang sosok yang jauh dari keilmuan. Hal tersebut karena pernyataan-pernyataan yang diviralkan Panji Gumilang dinilai sangat meresahkan umat Islam di Indonesia. Mukri menjelaskan pendapat-pendapat yang disampaikan Panji Gumilang jauh dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mukri menyoroti pendapat Panji Gumilang yang menyebut Al-Quran bukanlah kalamullah. Pembubaran hanya dilakukan oleh Kemenag karena mereka yang memberikan izin, jelas Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengatakan metode pembelajaran di pondok pesantren Al Zaitun dimulai dari diniyah, aliyah, hingga setara mahasiswa. Umat Islam dan juga warga NU agar berpegangan teguh di ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyin.
Menurutnya, masifnya perkembangan zaman dan teknologi saat ini dapat mempengaruhi paham keagamaan seseorang. Pasalnya dengan sarana teknologi banyak sekali penyampaian-penyampaian terkait ilmu agama yang tersebar di media sosial dengan mudahnya. Mukri meminta umat Islam dan warga NU agar lebih selektif dalam mengonsumsi ajaran-ajaran yang disampaikan seperti Panji Gumilang. Perhatikan siapa yang menyampaikan dan dilihat sanad atau silsilah guru dan keilmuannya, imbungnya. Mukri mendesak Kementerian Agama yang dipimpin Yakut Holil Komas agar turun tangan dalam permasalahan Panji Gumilang. Ia berharap tidak ada lagi keresahan di tengah umat Islam di Indonesia yang dapat menimbulkan dampak negatif lainnya. Kalau dibiarkan tambah resah masyarakat, kita tidak menginginkan masyarakat mengambil tindakan sendiri. Negara kita negara berdemokrasi, namun tidak boleh mengolok-olok apalagi menyangkut agama dan keyakinan, ujarnya. Adapun sederet kontroversi yang disampaikan Panji Gumilang dan ajaran yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah tersebar luas. Di antaranya pernyataan Al-Quran bukan kalamullah, Allah tak bisa berbahasa Indramayu, Indonesia tanah suci. Lalu Panji Gumilang juga merencanakan membangun pesantren Kristen, sholat Idul Fitri bercampur saf antara laki-laki dan perempuan, menyerukan santrinya menyanyikan salam Yahudi, cara adzan yang nyeleneh dan parahnya dosa zina bisa ditebus dengan uang. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.